Apakah cuman saya yang tidak tahu bahwa gudang garam atau GGRM sudah turun lebih dari 75% selama 5 tahun belakangan ini? GGRM juga merupakan request dari teman-teman kita seperti di sini. Tolong dibahas GGRM Bang, dan yang ini GGRM tolong analisanya Mas, terima kasih. Dan menariknya XM yang merupakan platform trading forex, kripto, logam mulia dan masih banyak lagi, ini sedang bagi-bagi angpau. Yaps, jadi kamu bakal dapat bonus angpau 100% dari deposit yang kamu lakukan, maksimal $500. Sayangnya bagi-bagi angpau ini hanya sampai 15 Februari 2024 saja. Jadi pastikan kamu daftar sekarang juga dan lakukan deposit. Linknya saya taruh di deskripsi ya, dan syarat ketentuannya juga. Oke, saya tunggu sekarang. Udah? Oke, kalau sudah, mari kita analisa menyesatkan mengenai GGRM. Ya teman-teman, jadi ini layar GGRM-nya sudah keluar ya. Wah, sekarang plus 50 atau 0,25%. Dia tahu dia mau masuk TV, mau masuk video, mau masuk YouTube. Makanya dia plus. Nah, ini tadi yang saya bilang loh, 5 tahun terakhir. Benar nggak demikian? Tuh kan, sudah minus 75,30%. Ini dari berapa nih kisaran harganya? Nah, ini kalau yang kita investasi gudang garam, ini dipastikan kejepit. Nah, kejepitnya nikmat atau sakit, bisa kita pastikan bersama ini sakit dan pedas banget, seolah-olah ini dikasih salompas kejepit lagi, kan jadi pedes banget seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mari kita lanjut ya, kita masuk ke bagian key stats-nya. Seperti biasa, saya akan membahas sedikit mengenai fundamentalnya ya teman-teman ya, sebelum kita terjun ke teknikalnya, karena kita akan mengorek lebih dalam kira-kira gudang garam mau jatuh sampai di harga berapa. Oke, di bagian key stats sendiri dapat kita lihat bersama teman-teman. Sebenarnya ya, biasanya ya kalau saya mohon maaf ya nih, biasanya kalau saya nih ya, Indomie rebus 2 telur. Bukan teman-teman, biasanya saya lihat dulu dari net income-nya kan. Biasa kita kan harusnya lihatnya perusahaan. Coba teman-teman hitung, saya ngomong kata biasa berapa kali ya? Mungkin udah banyak ya teman-teman. Net income perusahaannya ini berapa kan teman-teman ya? Kalau dibandingkan 2022 seharusnya ini nggak masalah dong ya teman-teman ya. Ini udah naik loh dari 2.700 sampai 5.900 miliar ya. Gede banget loh ini, memang dibandingkan 2021 nggak terlalu banyak. Nah, ini ada yang baru nih, dulu nggak ada LPS, sekarang ada LPS, boleh lah kita lihat-lihat. Earning per share-nya juga mengalami kenaikan loh teman-teman ya, ini bagus ya kalau kita lihat ya, meskipun ya sama seperti di 2021-nya nggak terlalu naik signifikan, tapi kalau dari 2022 ke 2023 ini kan tinggi banget, betul kan teman-teman kan. Bagaimana dengan pendapatannya? Nah, kalau untuk pendapatan malahan dia agak menurun dari 124.000 menjadi 108.000. Ini kan menjadi tanda tanya besar yang menjadi PR teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Kenapa pendapatannya menurun namun net income-nya bisa naik? Nah, itu dia yang harus dikulik dan dicari tahu jawabannya. Itu tugas teman-teman, bukan tugas saya lagi. Lanjut lagi teman-teman, kalau PE rasio ya standar lah ya, 6 lebih ya. Kita kan biasa cari yang di bawah 10 ya, kan ada tuh checklist yang harus kita lengkapi sebelum kita membeli saham. Kemudian untuk book to value-nya itu 0,64 ya. Biasanya ya, biasa nggak lagi kan katanya biasanya. Kita kan ngecari saham yang PBV-nya di bawah 1, benar kan? Itu checklistnya. Harapannya kita dapat saham-saham yang harganya sudah murah. Tapi ingat, harga saham yang sudah murah belum tentu pasti naik. Begitu juga harga saham yang sudah mahal belum tentu juga pasti turun. Jadi sebaiknya kita melihat lebih dalam lagi, karena makin dalam mentok teman-teman, benar. Lanjut lagi, jadi sehingga kalau kita per share kan itu nilai wajarnya atau nilai book value-nya, nilai bukunya itu sekitar 31.185. Benar, dia sekarang diperdagangkan di bawah harga itu ya, 19.950. Lagi diskon ya, mungkin ini diskon menyambut apa nih? Ayo coba tulis di komentar. Dan kemudian saya juga biasa lihat untuk dividennya 6%, bagus, nikmat banget loh teman-teman nih dividennya ya. Jadi walaupun kejepit tetap sakit. Kenapa? Karena penurunannya lebih dalam banget ketimbang dividennya. Lanjut lagi, bagaimana tanggapan para analisis? Yes, analisis. Nah tuh teman-teman lihat,
Disuruh beli 18, saya nggak tahu ini update-nya kapan, ini last update-nya 12 Februari, kita harus nunggu update berikutnya lagi mungkin ya. Kalau beli ya kejepit dong, sakit dong ya, hold 4, sell 2. Itulah alasan kenapa setiap kali analisa yang teman-teman dapatkan, pastikan teman-teman untuk ngeanalisa ulang. Seperti teman-teman nonton video ini, boleh dijadikan tambahan. Tapi jangan dijadikan langsung, oh iya karena Hyung suruh jual, saya jual. Karena Hyung suruh beli, saya beli. Tidak demikian ya, tetap setiap keputusan berada di tangan teman-teman masing-masing. Nah, kalau untuk financialnya seperti ini, bagaimana dengan funda chartnya? Biasa kita lihat untuk yang belakangan ini kan saya lihat PBV standar deviation bandnya. Ini saya sering lihat untuk acuan biasanya. Di mana sih biasanya PBV yang dianggap para pelaku pasar, bukan pasar ikan, pasar daging bukan, tapi pelaku pasar saham menganggap bahwa saham ini sudah murah ya. Karena seperti yang tadi kita analogikan atau kita bilang, PBV di bawah dari 1 itu bukan berarti saham itu murah ya. Itu bukan 100% saham itu murah. Jadi saya ngecek lagi nih 5 tahun terakhir bagaimana. Yes, rupanya ini sudah merupakan PBV yang rendah banget, 0,64. Ini paling bawah nih di kisaran berapa ini? Kita coba lihat ya. Mungkin di sekitaran 0,6 ya ini ya, 0,6, 0,59 lah. Sekitaran sana lah teman-teman ya, itu ya. Jadi sudah dekat banget. Turun sedikit lagi, mungkin sudah bisa dijadikan nitip sandal, nyicip satu-satu ya. Kita lihat di 10 tahunnya, yes benar ini yang perdagangkan paling di bawah ini di kisaran sini. Ya teman-teman ya, benar ya, 0,59, 0,58, berarti udah agak jauh lagi teman-teman ya. Oke, setelah dilihat dari situ, lihat dari seasonality-nya, maka teman-teman akan kaget ya teman-teman ya. Karena kenapa enggak? Di tahun 2023 memang dia plus hijau, tapi kalau merah kayak gini kan sakit. Benar sekali teman-teman, kenapa enggak? 5 tahun terakhir saja sudah minus lebih dari 75%. Sehingga jika dilihat dari grafik seperti ini, yes sakit banget teman-teman, merah dalam ya. Bagaimana kalau yang sudah kejepit? Kita lanjut yang ke bagian chart beat-nya ya, ini teman-teman. Di sini akan sedikit lebih dalam ya teman-teman. Ini sudah saya garis teman-teman, tapi teman-teman tidak terlalu pusing dulu lihatnya karena akan saya jelaskan ya. Jangan tanya kenapa tapi nggak dijelaskan ya, seperti itu. Itu tanya siapa? Tanya cewek kali ya. Ups. Lanjut lagi teman-teman ya. Mohon maaf agak ngeracau sedikit ya. Tetap istilahnya santai saja kita sambil ngebahasnya ya, karena ya di saham kalau kagak naik ya turun teman-teman. Benar kan? Iya. Sebenarnya gudang garam ini sudah naik sangat tinggi teman-teman, mulai dari awal Januari ya teman-teman ya. Kita bisa kalau kita lihat harganya udah naik berapa banyak nih si gudang garam ini ya. Dari awal Januari itu ya gudang garam sudah naik sampai 64% ya. Jadi yang awal bulan ya. Ini awal tahun 2023. Jadi yang sudah beli gudang garam dari awal tahun 2023 itu kalau dia sudah ya profit lumayan banyak banget ya. Tapi ingat harus take profit ya. Biasa kan kalau invest kan jangka waktunya lebih panjang karena makin panjang makin nikmat. Tapi kalau dia nggak take profit, akibatnya bakal turun dan makin dalam. Bahkan bisa sampai harga titik awalnya. Oleh karena itu teman-teman, saya selalu menekankan untuk melihat konsep dasar dari suatu saham. Hal yang sangat mudah ini namun sangat susah dipraktekkan. Bahkan saya sekalipun yang sudah kurang lebih 10 tahun di dunia saham, saya masih sering loss. Padahal untuk melihat suatu saham itu gerakannya nggak susah teman-teman. Ini saya sudah garis. Teman-teman lihat sekilas saja mungkin juga sudah tahu. Yes, gudang garam dia naik tinggi. Kalau dia lagi ngeroket tinggi, nggak usah dikejar teman-teman. Yang namanya saham itu dia pasti naik dan turun ya. Jadi kalau dia udah mencapai titik tertinggi, dia akan turun lagi. Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, biasanya sebelum melanjutkan kenaikan ataupun penurunan suatu saham, itu saham bakal kebentuk atap dan dinding bawahnya, atap dan tanahnya boleh ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu juga dengan di bawahnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Atas disebut resisten, bawah disebut support. Apabila dia jebol resist, kemungkinan besar dia akan naik seperti ini teman-teman ya. Masih mengalami kenaikan lebih dari kurang lebih 10%. Oleh karena itu teman-teman, biasa saya lebih menyarankan apabila saham sudah naik, tunggu dia turun atau retrace sebutannya ya teman-teman ya. Sehingga ketika dia turun di kisaran sini ya teman-teman bisa ngekolek, ngebelinya, oke. Dari mana Hyung kalau kita tentuin kayak gini? Salah satunya nanti kita coba ya teman-teman ya, kita akan coba melihat
masa depan, karena jangan yang dikenang masa lalu yang pahit terus ya. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, dia naik ya, dan akhirnya tembus resist, nggak kuat ya teman-teman ya, membentuk atap yang sama ya. Ini kan pilihannya cuma satu, mau nembus atap atau mau turun jebol di bawah. Rupanya dia milih jebol ya, jebol di bawah, dia lanjutkan penurunan. Sempat naik, nggak bertahan lama, dia naiknya ini udah tanda-tanda teman-teman, tidak membentuk higher high baru, itu agak tanda-tanda takut. Apalagi dia dengan konfirmasi dia break support. Di sini saya agak gedein teman-teman ya, gedein bentar ya, gedein sedikit lagi. Oke, di sini kita autokan saja ya. Nah, jadi kan agak lebih panjang ya, lebih enak ya. Teman-teman lebih suka yang lebih panjang kan. Jadi di sini teman-teman ya, ini kan dia naik ya, membentuk higher high baru ya, tapi dia melakukan penurunan, habis itu dia naik lagi dan tidak membentuk harga tinggi baru. Di sini teman-teman sudah mulai aware ini ya, sudah tidak membentuk harga tinggi baru lagi. Tuh lihat ya, teman-teman sudah harus aware atau hati-hati. Ditambah ini supportnya teman-teman, dia jebol ya di sini. Inilah konsep dasar untuk saham. Dia udah jebol downtrend ini, mudah banget sebenarnya ya. Kita sudah sebaiknya menghindarinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nih sekarang yang udah megang saham? Karena solusinya ada juga yang gagal mau cut loss, jadi harus averaging down. Di sini saya melihat gudang garam masih dalam kondisi downtrendnya. Dengan apa yang sama-sama kita bahas tadi bersama, ketika dia tidak membentuk harga tinggi baru seperti yang teman-teman lihat di sini kan, nggak ada harga tinggi baru yang dibentuk kan teman-teman kan, turun naik sedikit langsung jebol, naik sedikit, nah ini dia. Maka dari itu saya prediksi dia bakal turun lagi teman-teman. Kondisinya ada dua, ada garis biru dan garis hijau. Ini saya jelaskan kepada teman-teman ya teman-teman. Kenapa saya menarik di garis-garis ini? Pertama, garis biru ini kenapa saya tarik di sekitaran harga 18.000 sekitar 18.900? Karena saya menarik dari resisten become support yang ada di sini teman-teman. Tuh lihat, kurang lebih di sini ya. Ini saya tarik di sini. Jadi saya menganalisanya di situ teman-teman. Dia bakal mantul dulu dan baru melanjutkan kenaikan. Ataupun teman-teman masih lihat kan di bawahnya masih ada support yang tadi saya salah ngomong beberapa kali di Januari 2023. Saya sudah garis di sini. Ya, di sini support yang ada kemungkinan besar dia bakal mantul lagi ya, kemungkinan besar. Namun perlu dicatat teman-teman, seperti yang telah kita pelajari bersama di atas tadi, ketika dia menjebol supportnya itu bahaya. Sehingga apabila dia jebol support di sini, kemungkinan besar dia akan menuruti atau mencari support lainnya yaitu di sini. Kalau yang di titik ini atau di kisaran 16.500 sekian ini sudah jebol, teman-teman harus hati-hati banget ya. Selamat, mungkin teman-teman akan menjadi investor ya, investor saham gudang garam, karena kita lihat bersama masih jauh banget, belum ada ya, belum ada support lainnya. Itu kenapa alasannya saya mengatakan ini bisa menjadi support yang kuat di dua titik ini. Seperti yang kita ketahui bersama, itu udah merupakan PBV-nya yang dihargainya rendah banget. Tuh lihat teman-teman ya, masih belum ada kan. Ini jarang sekali harganya terbentuk sampai di sini. Tuh lihat ya, saya nggak bohong kan ya, masih 5 ini berapa, ini tahun berapa ini ya, ini tahun 2010 ya, itu Kerasakti aja belum sampai ke barat ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Apabila teman-teman yang belum punya saham gudang garam, alangkah baiknya menurut saya dihindari terlebih dahulu, karena sahamnya masih belum ada titik-titik temunya, titik-titik untuk uptrendnya. Alangkah baiknya kalau teman-teman mau mencoba untuk ya menunggu dulu di kisaran support yang telah kita gambar bersama ini. Oke, jadi seperti itulah analisa menyesatkan saya mengenai gudang garam. Oke teman-teman, jadi itulah analisa saya mengenai saham gudang garam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Tetap lakukan analisa sendiri sebelum mengambil suatu keputusan. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, request seperti teman-teman kita tadi, boleh tinggalkan di kolom komentar sepanjang mungkin ya teman-teman ya. Boleh dong, boleh. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan sepak terjang video-video saya berikutnya, jangan lupa untuk subscribe saya di sini. Dan ada lagi video-video seru lainnya, silakan lanjut nonton di sini ya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah setia menonton sampai di sini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.